Jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keahlian dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keahlian bagian pertama. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke materinya, teman-teman bisa lihat ke dalam tabel berikut ini. Jadi untuk masing-masing jabatan itu memiliki kata-kata yang hampir sama dalam setiap tugasnya. Nah teman-teman bisa fokuskan untuk menghafalkan ke bagian yang berwarna ini agar lebih mudah untuk diingat. Oke teman-teman, mari kita mulai saja ke materinya. Tugas pertama untuk penyuluh pertanian ahli pertama, yaitu melakukan rekapitulasi dan mengolah data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya. Lalu untuk ahli muda, melakukan analisis hasil rekapitulasi data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya. Untuk ahli madya, merancang model data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sebagai bahan penyusunan kebijakan. Untuk ahli utama, merancang model data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sebagai bahan penyusunan kebijakan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk yang tugas pertama ini antara ahli madya dan ahli utama itu memiliki tugas yang sama. Tugas kedua, untuk ahli pertama, melakukan rekapitulasi dan mengolah data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian. Untuk ahli muda, melakukan analisis hasil rekapitulasi data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian. Untuk ahli madya, merumuskan hasil analisis rekapitulasi dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan pertanian tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian. Untuk ahli utama, merancang model program penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan wilayah kerja. Tugas ketiga, untuk ahli pertama, melakukan diseminasi informasi pertanian baik secara teknis, sosial, dan ekonomi sesuai kebutuhan. Untuk ahli muda, melakukan diseminasi informasi pertanian yaitu secara teknis, sosial, dan ekonomi sesuai kebutuhan. Untuk ahli madya, melakukan evaluasi diseminasi informasi pertanian baik secara teknis, sosial, dan ekonomi. Untuk ahli utama, merancang kebutuhan informasi pertanian baik secara teknis, sosial, dan ekonomi. Nah, untuk tugas ketiga ini, teman-teman bisa lihat antara tugas ahli pertama dan ahli muda itu sama. Tugas keempat, untuk ahli pertama, mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan boktan. Untuk ahli muda, melakukan evaluasi penumbuhan boktan. Untuk ahli madya, melakukan evaluasi peningkatan kelas kemampuan boktan. Untuk ahli utama, merancang metode diseminasi informasi pertanian yaitu secara teknis, sosial, dan ekonomi. Nah, di sini teman-teman bisa catat ya. Apabila teman-teman menemukan kata merancang, itu berarti sudah pasti adalah tugas dari penyuluh pertanian ahli utama. Tugas kelima, untuk ahli pertama, mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Untuk ahli muda, melakukan evaluasi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Untuk ahli madya, melakukan evaluasi pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Untuk ahli utama, merancang model penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Tugas keenam, untuk ahli pertama, melakukan evaluasi peningkatan kapasitas boktan, kaboktan, dan kelembagaan ekonomi petani. Untuk ahli muda, melakukan evaluasi materi peningkatan kapasitas boktan, kaboktan, dan kelembagaan ekonomi petani. Untuk ahli madya,
Melakukan evaluasi pelaksanaan kemitraan Poktan, Gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani dengan pihak lain. Untuk ahli utama, merancang model peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani dengan pihak lain. Oke kawan, sekian untuk part satunya. Untuk sementara, teman-teman menghafalkan yang ini dulu agar tidak selalu susah. Nah, untuk yang setengahnya lagi akan saya bahas di part berikutnya. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, oke?